Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Baik kan? Bertemu lagi dengan Ajeng. Nah, seperti biasanya ya, sebelum mulai belajar, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu dan siapkan perlengkapan belajarnya ya. Nah, kali ini kita akan membahas Teorema Stokes. Yang akan kita bahas pada materi kali ini tentu saja Teorema Stokes itu sendiri. Kedua ada syarat Teorema Stokes. Dan yang ketiga kita akan membahas contoh soal Teorema Stokes. Nah, Teorema Stokes misalkan S suatu daerah permukaan terhubung yang dibatasi oleh lintasan kurva tertutup C yang berorientasi positif apabila terdapat medan vektor F sama dengan MI ditambah NJ ditambah PK dengan MNP mempunyai turunan-turunan parsial tingkat pertama kontinu, maka akan berlaku persamaan berikut. Integral kurva tertutup do S F dot dr sama dengan integral permukaan terhadap S curl F ds. Nah, syarat Teorema Stokes. Dengan kata lain, Teorema Stokes menyatakan bahwa ada 3 poin nih. 1. Integral garis akan sama dengan integral permukaan. Hal ini bisa terjadi ketika semua syarat pada Teorema Stokes terpenuhi. 2. Untuk menyelesaikan persoalan integral garis dapat digunakan konsep integral permukaan. Dan yang ketiga, ini merupakan kebalikan dari poin kedua, yaitu untuk menyelesaikan persoalan integral permukaan dapat digunakan konsep integral garis. Nah, jika diperhatikan bahwa salah satu syarat yang terdapat pada Teorema Stokes adalah kurva berorientasi positif. Untuk memahaminya, perhatikan gambar berikut. Nah, kita perhatikan nih gambar 8.4 dan 8.3-nya. Pada gambar 8.4, arah lintasan kurva berlawanan arah dengan jarum jam. Ini menandakan lintasan itu berorientasi positif. Jika kita berjalan di sepanjang lintasannya, dan ternyata daerah D selalu berada di sebelah kiri, maka lintasan tersebut berorientasi positif. Sebaliknya, pada gambar 8.3, arah lintasan kurva searah dengan jarum jam. Ini menandakan lintasan itu berorientasi negatif. Jika kita berjalan di sepanjang lintasan dan ternyata daerah D-nya selalu berada di sebelah kanan, maka lintasan tersebut berorientasi negatif. Nah, jadi lintasan yang searah dengan jarum jam yaitu berorientasi negatif. Sedangkan lintasan yang berlawanan arah dengan jarum jam dia akan berorientasi positif. Nah, selanjutnya kita akan membahas contoh soal nih. Tentukan integral kurva tertutup C F dot dr di antara f x y z sama dengan min y kuadrat i ditambah xj ditambah z kuadrat k, dan C adalah kurva berorientasi positif yang berbentuk dari perpotongan bidang y ditambah z sama dengan 2 dan tabung x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 1. Nah, untuk penyelesaiannya kita mencari, kan yang ditanya adalah integral kurva tertutup CF dot dr, maka kita menggunakan konsep integral permukaan. Nah, integral permukaan tadi kita akan mencari curl F-nya dulu. Untuk mencari curl F-nya kita menggunakan determinan matriks ordo 3x3. Nah, I dodo x min y kuadrat, J dodo y x, K dodo z, z kuadrat sama dengan kita peroleh nilai I-nya akan kita peroleh itu 0 dan J-nya akan kita peroleh 0, K-nya kita peroleh 1 ditambah 2Y, sehingga curl F-nya itu 0,0,1 ditambah 2Y. Langkah keduanya untuk menentukan daerah S. Permukaan S yang dibatasi oleh lintasan tertutup C adalah bidang Y ditambah Z sama dengan 2. Ketika S diproyeksikan ke bidang min XY adalah lingkaran, sehingga domain yang akan digunakan berupa koordinat polar, yaitu domainnya R, theta, di mana R lebih kecil sama dengan 0 dan R lebih besar sama dengan 1, dan tetanya itu lebih kecil sama dengan 0 dan lebih besar sama dengan 2V. Adapun persamaan bidangnya dapat dinyatakan Y ditambah Z sama dengan 2, maka kita ubah menjadi Z sama dengan 2 dikurangi Y. Fxy sama dengan 2 dikurangi Y.
Dari curl F kita peroleh 0,01 ditambah 2Y dan Z sama dengan Fxy sama dengan 2 kurang Y. Maka akan kita peroleh integral kurva tertutup C F.dr sama dengan integral permukaan terhadap S curl F ds sama dengan integral lipat 2D min P do X kurang Q do Y ditambah RdA. Nah, kita substitusikan nih. Nilai P-nya ada di nilai I, yaitu 0, dan nilai Q itu ada di nilai J, yaitu 0, dan R adalah di nilai K, yaitu 1 ditambah 2Y. Sehingga apabila kita substitusikan, maka kita memperoleh nilainya, yaitu tinggal nilai R-nya, yaitu 1 ditambah 2Y dA. Nah, pada sistem koordinat polar, Y ini akan berubah menjadi R sin theta, dan dA pada koordinat polar akan berubah menjadi R dr d theta. Sehingga kita masukkan integral lipat 2 terhadap D, 1 ditambah 2Y dA sama dengan integral batas bawah 0 dan 1 ini terhadap dr, dan integral batas bawah 0 dan sampai 2V itu terhadap theta. Nah, sehingga sama dengan integral batas bawah 0 sampai 2pi dan integral batas bawah 0 sampai 1 ditambah 2R sin theta R dr d theta. Nah, ini kita kalikan terlebih dahulu nih terhadap R. 1 kali R itu maka kita peroleh R. 2R sin theta itu kita kalikan R, maka diperoleh 2 R kuadrat sin theta dr d theta. Nah, kita integralkan nih. Setelah itu kita integralkan terhadap dr, sehingga diperoleh integral dengan batas atas 0 2V R kuadrat per 2 ditambah 2R pangkat 3 per 3 sin theta. Kita masukkan batasnya, sehingga akan kita peroleh integral dengan batas bawah 0, batas atas 2V 1 per 2 ditambah 2 per 3 sin theta d theta. Nah, setelah itu kan sudah dapat nih hasil dari integral terhadap R-nya. Sekarang kita integralkan terhadap theta-nya, sehingga kita peroleh sama dengan 1 per 2 theta dikurang 2 per 3 cos theta. Kita masukkan batas bawahnya itu 0 dan batas atasnya itu, sehingga kita peroleh, kita masukkan nih batas-batasnya. Nah, 1 per 2 dikali 2V itu kan habis nih 2-nya, tinggal V kan. Nah, selanjutnya untuk min 2 per 3 cos 2V. Nah, cos 2V itu kan 1 nilainya, jadi 2 per 3 dikali 1 itu kan hasilnya jadinya 2 per 3, sehingga kita peroleh jadinya V dikurang 2 per 3 dikurang 1 per 2 dikali 0 itu kan 0. Nah, min 2 per 3 cos 0. Nah, cos 0 itu adalah 1, jadi min 2 per 3 dikali 1 itu hasilnya min 2 per 3. Nah, untuk min 2 per 3 dikurang min 2 per 3 itu kan habis 0 dan sisanya adalah V, maka hasilnya akhirnya adalah V. Nah, sekian nih materi kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.